Bisa. Kasihan sekarang. Atau susu kopinya udah pasti. Udah pasti. Kopinya udah pasti. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, nanti kopi sambil kita ngomong. Tadi kita sudah membahas keselamatan. Sekarang kita membahas sesudah kita diselamatkan, kita terima berkat apa? Nah, gitu ya. Yang pertama, kita menerima berkat apa nih? Identitas rohani yang baru. Identitas rohani yang baru. Oke, yang pertama apa identitas rohani kita sesudah kita dibenarkan oleh Tuhan? Menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru itu identitas rohani kita yang baru. Tadi baru saja saya menjelaskan kan apa artinya menjadi ciptaan yang baru. Apa artinya menyadari bahwa kita ini ciptaan yang baru gitu. Itu benar-benar membawa perubahan yang total di dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada sebagian orang Kristen yang berpikir dia orang Kristen, tapi sebenarnya cara berpikirnya bukan ciptaan yang baru gitu, bukan manusia yang baru, tapi manusia yang lama. Ya kadang-kadang juga orang Kristen masih suka bergurau ya, gampang bikin dosa, dosa adalah kenikmatan yang atau gitu-gitu ngomongnya, nggak sadar itu ekspresi manusia lama semua gitu. Oke, jadi ini saya nggak bahas lagi ya, tadi kita sudah bahas itu. Nah, tapi yang kedua yang penting, identitas rohani kita selain jadi ciptaan yang baru adalah status sebagai anak Allah. Wow, ini luar biasa loh saudara, status sebagai anak Allah. Bapak Ibu ingat nggak peristiwa Yesus dibaptis di sungai Yordan? Apa yang terjadi? Dari langit turun merpati ke atas Yesus. Lalu kemudian dari langit ada suara berkata, anakku yang kukasihi. Oke. Itu terjadi sesudah Yesus keluar dari dalam air. Nah, gitu ya. Seringkali ayat itu dipakai untuk ini ayat tentang baptisan selam. Oke, betul nggak salah. Tapi kalau buat saya, ayat itu menggambarkan seperti apa hubungan antara Bapa dan anak yang sempurna. Tidak ada model di dunia ini yang bisa gambarkan seperti apa hubungan Bapa dengan anak. Ya. Selain model Bapa di surga dengan anaknya Tuhan Yesus. Gitu. Nah, saudara, jadi kita lihat di dalam peristiwa baptisan itu permulaan Yesus mulai berkarya, melayani gitu ya. Itu dimulai dengan Bapa di surga harus bilang, aku mengasihi kamu nak. Nah, Roh Kudus yang turun dalam wujud burung merpati dan hinggap di atas Yesus itu digambarkan seperti kasih, roh kasih yang turun. Jadi ada perkataan yang keluar dari mulut Bapa yang mengekspresikan kasih Bapa kepada anak, dan ada katakanlah tangan Bapa dalam wujud Roh Kudus burung merpati yang menjamah Tuhan Yesus. Nah, jadi peristiwa itu menggambarkan betapa eratnya hubungan Bapa dengan anak. Gitu ya. Dan pada saat Yesus ngajarin kita berdoa, saudara Bapak Ibu tahu ada dua model doa yang Yesus ajarin kepada kita. Yang satu tentu doa Bapa kami. Yang kedua doa apa? Doanya panjang banget. Bapa kami tahu semua lah ya. Yang kedua doa apa? Doa di Yohanes pasal 17. Iya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu doa yang sangat panjang. Satu pasal Yohanes 17 semuanya doa. Makanya nggak ada yang ngapalin satu pasal soalnya. Nah, tapi di dalam Yohanes pasal 17 ada sebuah perkataan yang luar biasa. Yesus ngomong gini, Bapak, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Dan aku berdoa supaya semua orang percaya ada di dalam kita. Coba bayangkan perkataan ini. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Apa artinya itu? Saling mendiami. Sebuah keintiman yang sangat erat. Saling mendiami. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin status sebagai anak Allah, kita jangan
pusing-pusing mikirin gambar apa ya, cerita apa ya, video apa. Kadang-kadang kalau di acara gereja, video apa gitu ya. Bener gak ya? Mau cari modelnya dari kehidupan manusia yang gak sempurna. Nah, kita harus lihat kepada kehidupan Bapa dan anak Allah. Gitu. Jadi sekali lagi kita lihat keintiman yang sempurna. Sehingga status sebagai anak Allah, apa itu maknanya? Apa itu penerapannya di dalam kehidupan kita? Kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi orang percaya seharusnya tidak pernah merasa tidak dikasihi. Orang percaya harusnya, ini harusnya ya, kita tahu dunia tidak ideal, orang Kristen tidak ideal. Harusnya mungkin nggak ada yang ngalamin yang namanya depresi. Coba tanya sama orang yang depresi. Saya pernah wawancara, seperti apa itu Pak rasanya orang yang lagi depresi itu. Kayak dia ditinggalin sendirian, nggak ada yang dengerin dia dan seterusnya. Karena itu orang yang lagi depresi melihat bunuh diri sebagai solusi yang paling tepat gitu ya. Karena kondisi seperti itu. Nah, seharusnya kalau kita memahami status kita sebagai anak itu punya Bapa. Anak itu bisa berseru kepada Bapa. Anak itu dikasihi oleh Bapa. Anak itu dilindungi oleh Bapa. Wow, cara berpikir ini mengubahkan total kehidupan orang Kristen. Yuk, kita mau fokus kepada identitas kita sebagai anak. Ya. Ini adalah kata Allah tentang kita dan bukan kata manusia, kata orang tentang kita. Orang bisa bilang kita orang yang malang ya. Kamu malang ya, udah gak punya papa mama. Kamu malang ya, kayaknya kamu orang yang penyendiri, gak ada teman. Kamu malang ya, begini, itu kata orang ya. Tapi apa kata Allah tentang kita itu yang penting, yang membentuk bagaimana kita hidup. Ya, kita adalah anak Allah. Punya hubungan yang erat, tidak ditinggalkan. Nah, ini penting. Identitas rohani kita, tempat kediaman Roh Kudus. Katakan sama-sama, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi kalau saya tanya di mana Roh Kudus berdiam, di mana alamatnya Tuhan, saudara akan bilang di mana? Di sini. Betul ya. Karena kan kita tempat kediaman gitu. Ya, jangan tunjuk di Yerusalem Pak, di Bait Allah. Kan tubuh kita bait Allah. Kita Bait Allah. Betul. Jadi kita tempat kediaman Roh Kudus. Kita Bait Allah, kita Bait Roh Kudus, itu firman Tuhan katakan. Oke, kalau identitas ini disadari oleh kita, apa yang akan berubah dalam hidup kita? Apa bedanya? Pernah enggak jemaat atau teman-teman kita orang Kristen bilang begini, aduh kalau saya berdoa saya nggak bisa rasain Tuhan. Aduh katanya Tuhan itu ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir, kok saya nggak bisa rasain sih? Pernah nggak? Itu masalah besar atau masalah kecil? Orang Kristen tapi nggak merasakan ada Allah hadir, nggak merasakan oh ini yang bisa rasain Allah hadir mungkin pendeta-pendeta besar, gitu ya. Siapa? Pak Niko, ya. Tapi kalau kita beda levelnya. Ya, Pak Niko ada levelnya ada di sini, kalau kita ada di sini. Ya wajar aja kalau kita nggak gampang. Nah, saudara, perkataan seperti itu adalah ekspresi orang nggak ngerti identitas dia sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Tempat kediaman Roh Kudus artinya Roh Kudus atau Allah tinggal di mana? Di sini. Jauh atau dekat? Sangat dekat. Kalau dia sangat dekat, kita bisa rasakan nggak kehadirannya? Bisa. Kita bisa dengarkan nggak perkataannya? Amin. Kita bisa berkata-kata nggak sama dia? Amin. Jadi kesadaran akan identitas ini betul-betul merubah hubungan kita dengan Tuhan. Simple ya prinsipnya, tapi dampaknya itu yang kita harus sungguh-sungguh renungkan. Ya, oke. Seringkali orang datang ke gereja, lihat siapa WL hari ini? WL-nya orang itu. WL-nya kurang ngangkat. Nggak tahu WL mesti ngangkat barbel berapa kilogram gitu. WL-nya kurang ngangkat gitu kan ya.
seolah-olah kehadiran Allah ditentukan oleh WL-nya. Enggak. Tapi saya percaya ada WL yang diurapi oleh Tuhan. Penyembahannya begitu tulus di hadapan Tuhan. Sebelum pelayanan dia berdoa, Tuhan aku mau semua jemaat ketemu dengan Tuhan. Amin. WL seperti itu didengerin sama Tuhan. Jadi pantas kita diberkati oleh WL tertentu gitu. Wajar aja. Tapi kita tidak pernah menggantungkan Tuhan hadir atau enggak di dalam kita dengan WL tersebut. Bisa tangkap bedanya? Ya. Kita tidak mendewakan WL-nya, kita juga tidak menyepelekan WL-nya. Gitu. Oke. So, jadi ini ya, Tuhan hadir gitu. Oke. Apa identitas kita rohani yang baru? Mewarisi kehidupan kekal. Masih ingat tadi di pembahasan sebelumnya, kehidupan kekal dimulai kapan? Dimulai sekarang, bukan dimulai nanti di surga. Dimulai sekarang. Ya, bagi kita yang sudah di dalam Yesus. Ada bedanya enggak kalau kita menyadari kehidupan kekal nanti di surga, belum sekarang? Dengan saya sudah menjalani hidup kekal, dimulai dari sekarang. Nanti saya akan pindah mode gitu ya, dari mode dunia ke mode surgawi gitu, dari pindah dimensi lah katakan gitu ya. Tapi hidup kekalnya sudah dimulai dari sekarang. Nah, ada bedanya ya. So, jadi ini penting untuk kita menyadari ini. Apalagi kesadaran identitas rohani, otoritas rohani. Apa itu otoritas rohani? Saudara lihat gambar yang ini enggak? Yang ular diinjak itu. Jadi Alkitab itu bicara tentang bahwa orang percaya bisa menginjak iblis. Kira-kira gitu ya, saudara ya. Nah, jadi otoritas rohani. Kalau saya tanya begini, siapa di tempat ini yang punya otoritas rohani? Mengusir iblis, menginjak iblis. Angkat tangan. Juga jarang yang berani angkat tangan. Betul, karena berpikir otoritas rohani itu terima pengurapan khusus. Dia udah doa puasa Esther dulu 3 hari 3 malam misalnya gitu. Jadi dia pikir, waduh saya masih jauh dari itu, saya nggak. Nah, jadi kita harus berimbang melihat otoritas rohani. Yang pertama, dimulai dengan identitasnya memang kita dikasih otoritas. Tapi kan tadi kita udah ngomong, ya ada 2 hal. Antara status dengan penerapan. Statusnya kita harus sadari punya otoritas rohani, tapi kita terapkan enggak di dalam kehidupan kita. Nah gitu ya. Enggak diterapkan, enggak dipraktekkan, lama-lama ragu-ragu kan. Iya, saya nginjek iblis atau saya diinjek iblis nih. Udah ke bulak-balik gitu ya paradigmanya. Oke. Bahkan ada berapa banyak orang yang percaya bahwa orang Kristen pun bisa dirasuk oleh setan. Bapak Ibu setuju nggak? Orang Kristen bisa dirasuk iblis. Bisa atau nggak bisa? Dirasuk tuh apa? Didiami. Orang percaya tuh harusnya didiami apa? Orang percaya identitasnya didiami siapa? Roh Kudus. Seharusnya bukan didiami oleh iblis. Jadi kalau ngomong identitas itu, orang percaya yang sungguh-sungguh, yang sejati, tidak mungkin didiami iblis. Nah, tapi Pak, pada kenyataannya, Pendeta Yanto sendiri pernah pelayanan di pulau apa? Di NTT atau di mana? Di NTT, Pak Yanto bilang begini, Drik, dia ngomong ke saya di Jakarta bukan orang sakti, ke NTT tiba-tiba jadi orang sakti, tanya dia deh, apa yang terjadi? Nah, disorot dulu ya. Jadi artinya Tuhan tahu ya cara ya. Di situ siapa lagi? Nggak ada yang lain-lain, cuma ada Pendeta Yanto. Ya Tuhan pakai Pendeta Yanto itu. Nggak tahu ceritanya seru juga itu, nanti boleh tanya ya. Oke. Tapi kita tahu ada orang percaya bisa dipengaruhi oleh iblis. Ya, tapi bukan didiami. Kalau ada sampai didiami,
Ah, itu pertanyaannya. Kok dia bukan didiami Roh Kudus? Dia orang percaya sungguh-sungguh atau bukan? Ya. Oke. Nah, jadi punya otoritas. Tadi yang 6 apa, Pak? Pak, yang nomor 6 tadi apa, Pak? Pak, yang nomor 6 tadi apa? Kasih setia dan rahmat Tuhan. Orang, identitas rohaninya, orang yang menerima kasih setia dan rahmat Tuhan. Kasih setia itu apa? Kasih setia itu adalah Tuhan setia dengan ikat janji. Semua yang menikah punya tanda ikat janji di jarinya dia, di tangannya dia, cincin. Begitu lihat cincin, kita ingat kita sudah berjanji untuk selalu setia dengan pasangan. Demikian juga pasangan, dia pakai cincin, dia selalu setia dengan kita. Jadi kasih setia Tuhan artinya Tuhan ngikat janji dengan kita. Kita adalah orang yang mengikat janji dengan Tuhan dan dia pasti selalu setia. Kitanya yang nggak setia. Nah, kita sadari ini, ya, orang yang menerima kasih setia. Karena itu kita bisa nyanyi, kasih Tuhan tak berkesudahan, ya kan? Selalu baru setiap hari. Ada yang tahu nggak itu dari kitab mana? Ratapan 3. Ratapan. 2-3. Iya. Ada yang pernah bertanya nggak? Kok bisa ada doa seperti itu di kitab Ratapan? Ada yang tahu isinya kitab Ratapan apa? Nabi Yeremia yang tulis waktu Yerusalem dihancurkan oleh Allah. Nabi Yeremia nangis, hancur hatinya lihat Yerusalem dihancurkan. Tapi Yeremia ngerti memang Yerusalem memang layak dihukum ya Pak ya, karena nggak setia sama Tuhan. Tapi di hati dia hancur melihat itu terjadi. Ditulislah kitab Ratapan. Jadi itu kitab yang groaning, meratap. Tapi Yeremia masih bisa melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehancuran. Itulah luar biasanya tadi ayat tadi di kitab Ratapan, ya. Jadi ayat itu bukan ditaruh di Mazmur pujian, Mazmur ucapan syukur, tapi ditaruh di kitab Ratapan. Yuk kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, luar biasa Tuhan kasih itu kepada Yeremia. Oke, tadi berkat keselamatan. Kita terima berkat apa sesudah keselamatan? Kita terima identitas yang baru. Ya. Yang kedua, yang kita terima adalah pembaharuan jiwa ke arah keserupaan dengan Yesus. Masih ingat gambar yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya? Semoga gambarnya masih ingat ya. Nih, gambar yang ini tadi masih ingat ya? Ingat ada 3 kolom, ya proses keselamatan tadi. Oke ya, oke. Nah, tadi di kolom yang kedua namanya apa? Pengudusan. Oke, ada gambar ini ingat? Akunya semakin kecil, Yesusnya semakin besar. Oke. Nah, ini berkatnya. Kalau kita diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita akan mengalami pengudusan, kita akan mengalami berkat ini. Pembaruan jiwa ke arah keserupaan dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu artinya kan berarti karakternya, jiwanya berubah dong, semakin mirip dengan Yesus gitu ya. Nah, itu adalah berkat. Nah, jadi kita lihat dengan cepat ya beberapa ini. Kita akan menerima yang namanya damai sejahtera. Shalom. Shalom itu bukan hanya kondisi tanpa cekcok, yaitu shalom. Tapi kondisi yang utuh, itu shalom. Kondisi yang diberkati Tuhan, itu juga namanya shalom. Jadi kalau saya ngomong sama Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu jawab? Shalom. Artinya apa? Ada berkat, ada damai sejahtera, ada keutuhan, ada pemulihan. Semua dirangkum dengan kata shalom. Luar biasa ya kata shalom ya. Oke.
Jadi ada shalom, ada damai sejahtera yang kita terima karena kita diselamatkan oleh Tuhan ya. Oke. Ada sukacita. Oke. Ini kayaknya udah tahu semua ya. Ada kekuatan untuk menghadapi masalah. Nah, saya kembali ke contoh Nabi Yeremia ya. Yeremia anak muda dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan penghakiman, untuk menegur Israel. Dia diurapi oleh Tuhan gitu ya, terima panggilan. Nah, satu ketika dia pernah ngadapin situasi yang membuat dia putus asa. Waduh, ternyata ikut panggilan Tuhan itu nggak enak. Ternyata ikut panggilan Tuhan itu bikin saya banyak musuhnya di dalam kasusnya Yeremia. Ternyata ikut panggilan Tuhan membuat saya diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Waduh, ternyata nggak enak. Lalu Yeremia mulai berpikir gini tentang panggilannya. Aduh, saya pengen tinggalin ini Tuhan. Gitu. Jadi bahkan orang sekelas Yeremia pun pernah berpikir untuk tinggalin panggilan. Jadi Bapak Ibu yang pernah ngalamin situasi seperti itu, menurut saya kita manusia normal ya. Oke, yang penting hasil akhirnya jangan tinggalin Tuhan gitu. Oke. Kayak Yunus dong. Hah? Kayak Yunus dong. Iya, begitu kan. Nah, pada saat Yeremia berpikir mau tinggalin, apa yang terjadi? Ingat? Di dalam dadanya dia merasa ada api yang dia nggak bisa. Dia bilang gini, ada api di dalam tulang-tulangku. Aku mau nahan ini supaya nggak keluar api itu. Aku nggak bisa. Api ini bicara tentang gairah kasih Tuhan kepada umatnya gitu ya. Nggak bisa saya tinggalin ini. Apinya ada di dalam tulang-tulangku gitu. Nah, jadi saya percaya semua orang yang diselamatkan, terima panggilan, terima berkat itu, terima kekuatan untuk menghadapi masalah. Kenapa kita perlu kekuatan? Karena kita sebenarnya bukan orang kuat. Kita pasti di satu titik pasti pernah mengalami kelemahan, kegagalan, dan seterusnya. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, di dalam kelemahanku, kuasamu sempurna bekerja. Nah, itu berkat yang luar biasa ya. Nah, kelepasan dari kuasa kegelapan atau okultisme. Tadi terkait dengan identitas kita punya otoritas. Jadi kita punya kuasa untuk mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan. Saya percaya di CMC juga ada ini ya, deliverance ministry ada nggak Bu Eva? Pelayanan pelepasan, deliverance ministry. Pelayanan pelepasan gitu ya. Ada orang-orang yang memang secara khusus butuh pelayanan pelepasan. Kenapa? Karena situasinya dia nggak menyadari berkat yang dia terima, kerohaniannya masih kanak-kanak. Kalau disuruh dia nungguin bertumbuh dulu, waduh dia udah keburu di KO sama itu ya, kuasa kegelapan gitu. Jadi perlu intervensi dengan pelayanan pelepasan. Nah, akan tetapi tolong diperhatikan baik-baik, tidak semua orang percaya membutuhkan intervensi langsung pelayanan pelepasan. Jadi gini, ada yang lewat jalur dia bertumbuh, jadi dewasa, jadi kuat gitu ya. Susah untuk digojok oleh kuasa okultisme gitu ya. Tapi ada orang yang kekanak-kanakan, pertumbuhannya pelan, nggak menyadari identitas dia. Nah, yang seperti ini yang perlu pelayanan pelepasan. Oke? Tapi pelayanan pelepasan, kelepasan bisa terjadi lewat pelayanan pelepasan. Kelepasan bisa terjadi lewat tadi orang itu bertumbuh dewasa dan semakin menyadari status atau identitas dia di mata Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Waktu saya dulu jadi jemaat, saya ditanemin, kamu harus layanin pelepasan, dilayani pelepasan. Wah, saya nggak ada apa-apa, enggak. Kamu pasti ada apa-apa, kayak gitu. Karena saya anak baik-baik, tadi saya udah ngaku ya, anak baik-baik gitu ya. Saya nggak ada apa-apa, gitu. Tapi dipaksa juga dilayani pelepasan. Akhirnya ini, ini kayak ditinju nih, biru lebam.
karena apa ya harus ngeden gitu ya. Saya pikir-pikir sekarang, kenapa dulu saya itu ya sampai masuk ke dalam situasi seperti itu ya. Nggak semua orang perlu pelayanan pelepasan. Tuh. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang kuat di dalam pelayanan pelepasan. Akibatnya apa Pak? Kalau seseorang gini, kalau seseorang jago menggunakan palu, ya dia jago dia punya berapa jurus, tutup mata bisa pukul pakai palu. Kalau orang jago menggunakan palu, semua tempat, semua meja selalu kelihatan ada paku yang perlu dipalu. Kira-kira gitu saudara ya. Kalau orang jago pelayanan pelepasan gitu, semua perlu dilayani pelepasan, padahal belum tentu gitu. Nah itu pengalaman pribadi saya sebagai orang yang dalam tanda petik dipaksa untuk masuk ke dalam pelayanan pelepasan. Oke, kita menerima berkat ini ya, kelepasan. Nah, jadi kalau kita diselamatkan, kita terima berkat. Apa tadi berkat yang pertama? Identitas yang baru. Oke. Lalu berkat yang kedua tadi apa? Pembaharuan jiwa. Jiwa kita diubah supaya semakin serupa dengan Yesus. Nah, ini ada berkat-berkat khusus terkait dengan status kita sebagai orang percaya. Seperti apa? Perlindungan. Katakan sama-sama perlindungan. Bapak Ibu sadar nggak? Doa-doa yang ada di dalam Alkitab itu banyak banget minta perlindungan. Doa Bapa kami, lepaskan kami dari yang jahat. Doa Yabes, ya, kesakitan tidak menimpa aku. Mazmur 91, tulah tidak mendekat kepada kemahku. Jadi saudara, kenapa begitu banyak doa seperti itu di dalam Alkitab? Ya karena Tuhan berikan itu kepada orang percaya, simpel aja gitu. Ya, berkat perlindungan. Tentu ada orang yang ragu-ragu, bener nggak sih dilindungi? Buktinya kemarin saya jatuh dari motor dan gitu kan, dia mulai ragu-ragu. Nah kadang-kadang orang mulai meragukan janji Tuhan. Satu hal yang selalu saya ingat pada saat mulai ragu-ragu. Siapa yang tidak pernah ragu-ragu dengan janji Tuhan? Saya dulu begitu, tapi sekarang enggak. Jadi puji Tuhan atau enggak itu? Sekarang puji Tuhan. Puji Tuhan. Artinya jadi manusia normal. Mau belajar. Ya. Iya, Pak. Menurut saya kalau mau jujur, kita pasti pernah merasa ragu-ragu loh. Kita bukan Superman loh. Ya. Oke. Tapi kalau mau merubah karakter itu sangat susah. Ya. Benar nggak Pak? Iya. Karakternya jelek. Karena karakternya udah dari dulu sampai sekarang seperti begini, mau merubah karakter orang susah. Iya. Merubah karakter orang susah, betul. Pertama harus banyak berdoa dan bersabar, mensyukuri. Itu oke lah. Betul. Benar nggak, Pak? Saya sekarang bersabar udah ada 80%. Orang marah-marah ya biarin aja. Iya. Dulunya gimana, Bu? Kenapa? Dulunya gimana? Sekarang 80% orang-orang marah-marah biarin aja dulu. Dulunya kalau mendengar tidak enak ya langsung jawab. Tapi Oh iya. kalau sekarang kita mendengar bahwa ini orang kata kurang enak di telinga ya masuk kiri keluar kanan. Sekarang jadi ini Pak, ngebut Pak. Iya. Pembalap ya. Kenapa? Iya. Enggak jadi pembalap jadi. Nah, ini contoh yang baik. Ya. Pak, saya mau kesaksian dikit ya. Nah, kalau lagu Sama anak sendiri aja nggak bisa rubahin karakter anak. Iya, nggak bisa. Kita nggak bisa ubah karakter anak, betul. Kita ngerubah Nggak bisa. kita sendiri. Makanya kita tahu karakternya keras, sedapat mungkin kita lembut. Lembut, ya. Kesaksian tuh ada Masih kesaksiannya seputar ini nggak, Bu? Masih, kalau nggak, saya jawab dulu yang ini. Lagu, ya, saya jawab dulu. Jawab dulu lah, jawab dulu. Jawab dulu ya. Ini juga kan. Jadi waktu kita bilang merubah karakter orang itu susah, lalu kita bilang iya betul. Nah tapi lalu apa? Nah ini lalu apanya yang kita harus sepakati. Merubah karakter orang susah, iya betul. Lalu apa? Lalu apanya bisa? Oke, kalau begitu saya perlu menyesuaikan diri
dengan pasangan, dengan anak gitu ya, karena ngerubah karakter mereka susah. Saya nggak bisa ubah karakter mereka, nah gitu. Lalu apa? Nah ini yang paling penting. Lalu karena kita ngaku Tuhan susah banget ubah karakter. Bukan hanya ubah karakter mereka, terutama karakter saya nih Tuhan paling susah. Apa? Lalu apa? Ubah diri sendiri. Lalu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak berdaya. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pemberdayaan dari Roh Kudus, tanpa kuasa firman Tuhan, Tuhan aku nggak bisa. Jadi Tuhan hari ini tunjukkan lewat firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus, sesuatu yang bisa mengubah karakter saya. Karena Tuhan Maha mengampuni. Biarpun kita bersalah, berdosa gimana pun, Tuhan mendengar apa yang kita ucapin. Ya. Dia tetap mengampuni. Iya, betul. Benar nggak, Pak? Iya betul. Selama kita nggak tinggalin Yesus ya Bu ya, tetap percaya ya. Ya, lebih dekat dengan Yesus, masalah lebih cepat selesai. Iya, amin. Oke. Tadi mau kesaksian? Oh iya. Siang di depan, di depan. Depan. Ceritanya gini, waktu saya baru pertama kali melayanin sama suami saya sangat semangat, sangat giat, ya. Tapi hati saya tidak. Hati saya masih ragu-ragu. Bener nggak nih Tuhan? Padahal saya dari kecil sekolah minggu, ya. Terus akhirnya kawin saya jauh dari Tuhan. Tapi ternyatanya saat saya mau melayanin hamba Tuhan gembala untuk kacamata. Tapi saya mau melayanin lagi orang. Tapi aku lagi pujian begini. Ku kan terbang tinggi di awan gitu kan. Dia ngusruk tuh. Jatuh saya. Ngusruk, suami saya ketimpa motor. Perutnya, palanya bocor berdarah-darah terus. Terus akhirnya kan itu dalam keadaan saya kalau pikir gini, berarti aku dulu belum yakin gitu kan ya Pak ya. Tuhan mau bersihkan kepala suamiku dari dosa atau dari apa, saya pikir gitu. Saya udah pikir gitu. Terus akhirnya saya jatuh dari motor. Padahal saya mau melayani hamba Tuhan, gembala. Kenapa kok Tuhan kasih saya kecelakaan, gitu kan? Kenapa Tuhan kasih saya begini? Tapi saya nggak pernah ngomong gitu. Cuman saya pikir saya diubahkan. Saya ini pelayan Tuhan. Saya ini dekat sama Tuhan. Kok hati saya begini. Padahal udah dikasih penglihatan gimana di dalam gereja itu. Tapi saya, oh Tuhan, ubah hatiku. Dan suami saya itu kecelakaan sampai akhirnya berapa tahun kemudian suami saya akhirnya darah yang mengental itu, ya kita lupa scan ya. Terus dari itu akhirnya dia ada tumor kepala. Tapi saya yakin itu rencana Tuhan supaya saya lebih dekat lagi. Nah gini ibu-ibu, ada satu lagi yang kita ini jangan sombong. Aku pendoa, aku nih luar biasa. Suamiku mau nggak ada apa-apa, gitu kan? Imamku nggak ada apa-apa. Ini kita potong ya kesaksiannya. Terus imamku nggak ada apa-apa. Saat itu saya pelayanan disuruh hamba Tuhan datang ke rumah orang udah jauh di kampung, udah becek. Kita nggak udah mikirin karena kita udah sejak suami saya kecelakaan, kita berdua cinta Tuhan banget. Dari kampung ke kampung nggak mikirin perut lapar. Yang penting kita kalau mendoakan orang kita harus juga perut ya kita kasih makan. Tapi ini saat kita doa, selidiki aku, lihat hatiku. Wah orang itu ngeram seperti macan. Wah ngeram, berguling-guling kayak ular. Saya gini, Papa maju kau. Dan yang tadinya sombong rohani. Bentar lu doa katanya sama Tuhan lu. Rupanya Tuhan mempersiapkan saya untuk doa ini, pelepasan orang. Dia seperti macan, dia seperti ini. Suami saya suruh maju. Pak, kamu maju. Saya yang tompang dari belakang ya Pak. Saya tompang kamu ya Pak. Saya bilang, saking saya ketakutannya, itulah wanita. Janganlah kita menjadi sombong rohani. Kalau kita jadi seorang wanita. Nah itu yang saya mengalaminya sendiri.
Nah sudah dia itu kata udah nggak lama dia udah lepas, tuh orang udah sadar lagi. Terus kata istrinya gini, saya belum pernah loh. Dia kalau udah seperti macan seperti ini katanya, dia nggak pernah tuh bisa 1 hari 1 malam katanya. Oh, barang hati Tuhan Yesus dekat sama aku, Tuhan Yesus ada padaku. Nah gitu kan, aku tuh gitu karena kita cinta Tuhan yang luar biasa gitu sama suami saya. Saya nggak mikirin ABC, pokoknya aku melayani Tuhan, itu yang cinta Tuhan. Itulah kita intinya ya, wanita-wanita jangan sombong rohani. Kita punya imam yang luar biasa. Seperti bapak kita juga kan misal imam yang luar biasa. Ya imam-imam. Wanita itu yang Iya makanya jangan seperti saya sombong rohani, akhirnya ketakutan sendiri. Ya itu puji Tuhan waktu suami saya kanker dioperasi di Siloam, dia juga dia agak galak ya, dulunya dia agak galak sama saya, nggak suka, namanya orang udah ada umur tuh nggak mau mengatakan sayang, I love you gitu kan. Kita kan namanya anak sekarang maunya papa bilang I love you dong sama kita gitu ya. Dia nggak pernah. Tuhan Yesus habis operasi, Tuhan Yesus datang ke muka dia. Aku cuma dibilang Tuhan, kamu nggak, aku harus mengasihi kamu, aku harus menyayangi kamu, aku nggak boleh galak. Dan sejak operasi itu, sejak Tuhan Yesus ada di hati dia, pikiran dia berubah 100%. Anak-anaknya pada bilang, Mama, sejak Papa dioperasi, kok gayanya berubah ya, Mah? Ada apa kah, Mama? Nggak tahu, itu urusan Tuhan, saya bilang. Nah itulah, Tuhan itu dahsyat. Iya. Jadi wanita nggak boleh sombong, ya. Imam keluarga juga, apalagi nggak boleh sombong juga, gitu. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya, Bu. Nah, saya persingkat ya. Kita tadi karena kita sudah diselamatkan, kita terima apa? Yang pertama identitas yang baru, yang kedua pembaharuan jiwa, yang ketiga ada berkat-berkat yang khusus. Ya, dari kita ngomongin perlindungan, nah ini kesembuhan dari sakit penyakit, kesehatan. Nah, ini saya tahu dari Bapak Ibu ada yang pernah bergumul dengan sakit yang cukup berat mungkin ya. Kita tetap percaya nggak bahwa Tuhan memberikan kita kesembuhan dari sakit penyakit? Amin. Bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang kena kanker stadium 4 dan nggak sembuh dan dia dipanggil Tuhan? Kita tetap percaya nggak? Tapi nggak sembuh, dia mati. Nah, yang kayak gini, gimana kita bisa tetap percaya? Ini kita percaya ya, jangan keras kepala gitu. Apapun pokoknya percaya. Nah, kita lihatnya begini, Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang ada perlindungan, ada kesembuhan, ada kesehatan yang Tuhan berikan selama kita hidup di bumi ini, itu hanya pencicipan, katakan pencicipan. Tahu ya pencicipan, kalau ada hidangan utama, ada hidangan pembuka. Kalau kita ke Korea, itu hidangan pembukanya biasanya kimchi. Itu tuh kumpulan sayur. Kimchi itu banyak macamnya rupanya ya, macam-macam gitu. Nah, satu ketika saya dijamu oleh itu orang Korea. Si orang Koreanya bilang begini, kalau kimchinya nggak enak, saya yakin 100% hidangan utamanya nggak enak. Gitu. Tapi kalau kimchinya enak, hidangan pembukanya enak, hidangan utamanya pasti enak. Nah, jadi saudara, janji-janji ini adalah hidangan pembuka. Ya gitu. Yang menandakan ada sebuah hidangan utama yang lebih enak, yang lebih sempurna, kita pasti terima di langit dan bumi yang baru. Jadi hamba Tuhan yang tadi, yang kelihatannya kena kanker stadium 4, orang doa dia nggak disembuhin, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Sebenarnya kita harus lihat, dia dipanggil Tuhan, dilepaskan dari semua penderitaan kanker stadium 4 itu. Dia lagi nunggu sekarang, dia ada di Firdaus ya.
lagi nunggu sekarang, saatnya dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Pada saat penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi ya gitu ya. Oke. Lagi nunggu pada saat itu terjadi benar-benar dia terima tubuh yang sempurna. Ya. Nah, jadi kita harus pakai konsep itu. Kita sekarang lagi terima hidangan pembuka. Wah, kita disembuhkan. Wah, kita punya kesehatan, punya kekuatan. Henry, orang Kristen boleh dibakar atau Dikubur. kubur? Oh, boleh dibakar atau dikubur? Boleh dibakar. Iya. Kalau ada yang dikremasi, nggak bisa larang. Dan kita nggak bisa bilang yang dikremasi tidak akan dibangkitkan oleh Tuhan, gitu. Cuman kayak GBI punya tradisi karena Om Ho sebagai pendiri GBI melihat waktu dia baca Alkitab, kok kisah Alkitab orang yang dibakar itu pasti orang-orang yang fasik, gitu. Nggak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan dibakar gitu. Dan dari pembacaan itu Om Ho menyimpulkan, ya udah ya GBI kamu jangan dikremasi ya gitu. Dimakamkan. Tapi apa yang terjadi dengan gembala-gembala GBI yang ada di Hong Kong, tempat-tempat yang itu tadi gitu ya, ternyata dikasih jalan keluar juga gitu. Jadi kalau ada gembala GBI Hong Kong yang tanahnya sulit setengah mati di sana, jemaatnya dikremasi, si gembala ini nggak akan diskorsing gitu ya. Jadi ini bukan sebuah pelanggaran yang gimana gitu. Seperti kalau ada orang, enggak, Yesus bukan juru selamat, itu pelanggaran berat. Kalau ada pendeta yang bilang tidak ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, cuma ada Yesus aja sendirian, itu pelanggaran berat tuh. Tapi untuk oninya udah nggak kurang bunyi ya? Tes, ya. Habis baterainya. Iya, ininya memang kurang bunyi. Pak, izin nanya Pak, kalau orang mati bunuh diri, apakah hamba atau gembala itu wajib melakukan atau enggak? Ini pertanyaan berat, Bu. Bentar. Sebelum dijawab, ini dibenerin dulu, kan ini pertanyaan berat. Ya sebentar. Cek. Nah, ini kayaknya baterainya udah habis. Ya. Cek ke sini. Saya juga ragu apakah ini harus dijawab, karena bisa disalah mengerti. Pertanyaan berat ini, Bu. Karena saya sebenarnya kan dari gereja HKBP, tapi saya suka juga ke Senayan City yang Betani, suka yang sini. Dan saya pernah tanya ke pendeta saya yang soal tadi, karena saya bilang saya dari keluarga biasa, apakah saya suatu hari bisa dibakar? Melanggar dari itu, seperti yang Bapak bilang, tidak ada pantangan. Kalau pendeta saya bilang, mungkin kalau kami orang Batak kan kalau meninggal kan dibawa ke kampung. Kita juga nggak tahu 30-40 tahun lagi masih ada lahan kan, itu satu. Kedua, saya bukan saya tanya, kebiasaan memang di gereja saya, kalau orang meninggal tanda kutip yang bunuh diri tadi ya, berarti kan dia memutuskan hubungan sendiri kan, bukan Tuhan yang menentuin hidupnya. Tidak pernah kami dari gereja hamba Tuhan menguburkan. Itu yang kami gitu. Jadi saya kan sekarang ngomong yang soal yang kayak gini gitu. Kalau yang tadi Bapak ngomong dari awal, saya sudah pernah 1-2 kali ikut evangelis evolution. Saya evangelis saya ngerti satu-satunya jalan dan keselamatan hanya Tuhan. Kita diselamatkan anugerah cuma-cuma, ya kan, kita sudah ditembus 1 kali dan darahnya di bukit Golgota. Saya tahu gitu. Ya. Jadi makanya ajaran yang Bapak kemukakan hari ini, saya sudah ada 1-2 kali mendengar dan itu sejalan saya lihat. Ya. Tidak bertentangan dari itu aja. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, boleh nggak jangan direkam ya? Karena ini sangat mudah disalah mengerti ya. Nggak ada yang kami cuma Yang ini sampai di sini ya, berkat keselamatan ya. Intinya kita terima identitas yang baru, kita terima pemulihan jiwa kita tadi. Yang tadi yang pemulihan jiwa itu tadi grafiknya begini ya. Dari bayi, anak, dewasa, atau jadi orang Kristen malah begini gitu ya. Nah, menurut saya itu yang menentukan orang benar-benar selamat atau benar-benar Kristen, benar itu.
dan bukan perbuatan apa. Kalau kita berani ngomong ada satu perbuatan yang membatalkan, itu berarti kita melanggar prinsip yang tadi gitu. Kita susah mempertahankan prinsip keselamatan berdasarkan anugerah lewat iman kita. Ya, oke. Sekali lagi, tolong jangan saya disalah mengerti. Saya menganggap yang bunuh diri masuk surga ya, nggak gitu ya. Saya nggak ngomong gitu. Nggak. Itu benar-benar misteri. Gitu. Jadi tidak masuk surga ya Pak? Hah? Yang bunuh diri tidak masuk surga. Kehakiman. Oh, nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu. Yang saya tahu yang menentukan masuk surga atau enggak Tuhan. Dan kita bisa lihat dari proses kehidupannya, tanda-tandanya. Tadi kan kita udah lihat prosesnya. Tadi kita nggak ngomongin perbuatan, saya nggak bilang keselamatan berdasarkan ini daftar perbuatan yang dilarang dan proses. Gitu. Oke. Jadi ini saya akhiri ya, berkat sepanjang keselamatan, berkat yang kita terima karena kita diselamatkan ya. Terima identitas baru, berkat pemulihan jiwa, berkat-berkat khusus sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, yang terakhir ya, kita mau lihat yang terakhir. Nah, kita boleh break dulu